teman-teman, selamat datang di episode 11 podcast URP Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan membahas mengenai publikasi sivitas akademika FHUGM, baik dari skala nasional maupun skala internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Widya, dan pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh salah satu dosen Fakultas Hukum UGM, yaitu Mas Igusti Agung Made Wardana, SH LLM PhD, atau yang biasa kita sebut sebagai Mas Igam. Nah, Mas Igam ini merupakan dosen hukum lingkungan dan merupakan penulis dari buku yang berjudul Berebut Bali, Pertarungan Atas Ruang dan Tata Kelola. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja nih sapa di sini. Mas Igam, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, Mbak Sepria. Saya baik. Semoga jenengan juga begitu ya. Amin. Apakah Mas Igam sudah sarapan pagi hari ini? Kebetulan sudah. Ya. Berarti sudah semangat menjawab beberapa pertanyaan sama 10 menit ke depan ya, Mas ya? Semoga. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Igam karena sudah mau hadir di podcast episode ke-11 ini. Dan langsung aja kita membahas buku yang berjudul Berebut Bali, Pertarungan Atas Ruang dan Tata Kelola. Sebenarnya Mas, judulnya ini udah sangat ear-catching ya judulnya. Saya penasaran nih Mas, apa yang membuat Mas Igam ini terdorong untuk menciptakan buku ini Mas? Pertama, buku Berebut Bali itu sebenarnya adalah terjemahan dari buku yang terbit di penerbit internasional yang berjudul Contested Space yang dipublikasikan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2019. Tapi pada saat itu kenapa akhirnya diterjemahkan? Karena untuk memperluas audiens pembacanya di Indonesia, karena konteks kajiannya di Indonesia sekaligus juga untuk memperkaya kajian sosiolegal di Indonesia. Karena saya coba menawarkan sebuah perspektif yang lain dalam konteks memahami krisis ekologi. Karena dalam banyak literatur, krisis ekologi di Indonesia ini, terutama saya menggunakan Bali sebagai fokus, seringkali dipandang dalam 3 perspektif. Ya. Yang pertama, krisis ekologi dipahami dalam perspektif rational choice atau pilihan rasional yang melihat bahwa krisis ekologi itu disebabkan oleh pilihan-pilihan rasional dari individu. Jadi sederhananya adalah krisis ekologi itu disebabkan oleh setiap individu yang menggunakan kalkulasi untuk rugi. Misalkan kenapa kawasan sawah menjadi menyusut? Karena petaninya kemudian memilih untuk menjual sawah daripada kemudian bertani di situ. Nah, artinya dalam konteks krisis terhadap kawasan pertanian, petani yang dipersalahkan sebagai subjek yang kemudian menggunakan kalkulasi untuk rugi sehingga menyebabkan krisis pertanian gitu. Yang kedua adalah cara pandang atau perspektif yang berdimensi konservatif. Nah, ini seringkali diungkapkan krisis ekologi itu dipandang sebagai sebuah produk yang dihasilkan dari kekuatan luar. Misalkan globalisasi, orang luar, dan lain sebagainya. Jadi, seolah-olah permasalahan lingkungan di sebuah tempat itu melulu adalah permasalahan yang disebabkan oleh pendatang misalkan, atau imigran misalkan. Kita lihat bagaimana di Eropa, di Inggris, atau di Amerika hari ini yang anti-imigran, yang melihat bahwa permasalahan mereka dalam negeri adalah disebabkan oleh mereka yang datang ke situ, berimigrasi ke situ. Jadi, dalam konteks itu, cara pandang konservatif lalu mempersalahkan mereka yang lian, yang ada di luar. Nah, yang perspektif yang ketiga adalah perspektif institusional atau perspektif kelembagaan yang melihat bahwa krisis ekologi itu sebagai sebuah dampak dari mismatch-nya tata kelola lingkungan dengan kondisi lingkungan itu sendiri. Misalkan banyak tempat yang merupakan daerah yang sebenarnya kecil secara luasan, secara sumber daya, tapi kemudian dikelola secara terpisah, alih-alih dikelola secara komprehensif misalkan di tingkatan provinsi, tapi kemudian dikelola di tingkat kabupaten. Nah, ini banyak terjadi misalkan kenapa ketika desentralisasi di tingkat kabupaten kota itu banyak yang berargumentasi bahwa krisis lingkungan terjadi karena memang kewenangan pengelolaan lingkungan itu ada di kabupaten kota. Seringkali kabupaten kota ini akan mengejar pendapatan asli daerah sehingga kemudian mengesampingkan dampak yang bisa ditimbulkan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang ada di kawasannya maupun dampaknya terhadap kawasan yang lain karena sebagai satu kesatuan ekologi atau ekosistem. Nah, 3 cara pandang ini saya coba untuk kritik ya, karena ketiganya menurut saya bermasalah. Dan kemudian saya menawarkan sebuah cara pandang yang saya sebut sebagai cara pandang kritis yang kemudian tidak hanya melihat gagalnya kelembagaan tapi juga pertarungan, karena dalam buku ini sebuah kelembagaan yang dibentuk dalam rangka pengelolaan lingkungan maupun merespon terhadap
krisis lingkungan seringkali merupakan produk pertarungan politik ya. Nah, pertarungan politik ini kita bicara tentang, ketika kita bicara politik, kita bicara tentang kekuasaan. Siapa yang memegang power di situ, yang kemudian menentukan model kelembagaannya seperti apa yang dibentuk. Kemudian apa interestnya, apa kepentingan dari aktor-aktor yang memiliki kuasa ini, sehingga kepentingan itu kemudian bisa dijadikan sebagai kepentingan kelembagaan itu. Dan juga aliansi, siapa beraliansi dengan siapa, kemudian untuk mendorong kepentingannya. Nah, itu yang kemudian saya ingin dudukkan, dan dalam konteks ini tentu saja pandangan kritis ini saya coba masukkan ke ranah hukum. Mana sebagaimana kita ketahui bersama, kajian-kajian hukum di Indonesia ini kan seringkali didominasi oleh kajian yang doktrinal ya. Artinya ketika sebuah peraturan undang-undangan sudah ditetapkan jadi undang-undang, sudah ditetapkan jadi norma, seolah itu dianggap sebagai sebuah hal yang sakral untuk dibicarakan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah proses pembuatan norma itu. Cara pandang kritis ini kemudian mengajak kita, kenapa norma itu bisa dibuat dan kemudian disepakati. Karena norma itu dibuat seringkali juga hasil dari pertarungan itu. Nah, dan saya mencoba untuk melihat sampai sejauh itu untuk menjelaskan bagaimana sih sebuah ruang itu direbut melalui penormaan-penormaan hukum, dan kepentingan siapa yang ada dilayani oleh desain-desain atau peruntukan-peruntukan keuangan tertentu di sebuah kawasan, terutama di Batingkit. Itu tawaran saya. Menarik sekali ya Mas ya, berarti dilatar belakangi oleh buku luar negeri, kemudian diadaptasi dengan kritik lingkungan di Indonesia ini berdasarkan 3 perspektif utama tadi, seperti itu ya Mas ya. Saya jadi penasaran nih Mas, apakah buku ini merupakan penelitian lapangan Mas? Ya, tentu saja penelitian lapangan. Data-data primer yang saya gunakan untuk buku ini sebenarnya saya sudah kumpulkan sejak disertasi ya, ketika saya S3 di Asia Research Center untuk University Australia tersebut. Sebenarnya buku Contested Space yang dipublikasikan oleh Dalgrave Macmillan ini sebenarnya adalah transformasi dari disertasi saya ya, karena disertasi saya ketika dieksaminasi oleh beberapa leading scholar di Eropa maupun di Australia, mereka merekomendasikan bahwa ini mesti dipublikasikan karena ini memberikan sebuah perspektif yang menarik dan juga baru dalam konteks perdebatan tentang ruang di Indonesia. Kenapa kemudian setelah dinyatakan lulus ujian disertasi, maka manuskrip disertasi itu kemudian saya rombak untuk dijadikan manuskrip buku, dan kemudian saya masukkan proposal publikasi ke Dalgrave Macmillan dan kemudian jadi. Dan ini datanya memang diambil dari disertasi. Baik, berarti ini sangat multidisipliner ya Mas ya, diambil dari disertasi. Kemudian ini menjadi menarik nih Mas, apakah ada tokoh atau aliran pemikiran yang banyak memengaruhi Mas Igam dalam pembuatan buku ini Mas? Nah, kalau bilang pemikiran ada banyak ya, karena saya awalnya berangkat dari orang yang di-training dengan menggunakan cara berpikir hukum. Ya, kalau orang hukum itu kan seringkali melihat bahwa ketika terjadi permasalahan sosial di masyarakat atau fenomena sosial, solusi yang kita tawarkan adalah kita harus buat hukum. Nah, pasti fenomena itu jadi karena hukumnya lemah atau hukumnya kosong, maka kemudian hukum harus dibuat. Sehingga dengan dibuat hukum, maka solusi itu bisa fenomena tersebut bisa direspon gitu. Saya mencoba awalnya menggunakan cara berpikir itu, tapi ternyata di belakangan gitu ya, cara berpikir itu justru tidak sejalan. Nah, apa yang kita pikirkan tentang solusi norma itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi secara empirik. Kadang-kadang kita sudah punya hukum yang baik, tapi hukum yang baik ini belum tentu juga kemudian secara otomatis menciptakan suasana yang baik seperti yang kita idealkan. Karena kita lupa membaca bahwa hukum itu bukan sebuah entitas yang berada di social vakum, jadi di sebuah konteks yang vakum gitu ya, kosong gitu ya. Hukum itu kan selalu berada di ranah sosial. Bagi orang hukum, kelemahannya adalah seolah ketika kita membuat norma yang ideal dan itu kan mengubah ranah sosial. Sebenarnya tidak, karena di ranah sosial itu adalah ranah pertarungan. Ketika norma yang baik sekalipun dibawa ke ranah sosial, maka norma itu benar akan dipertarungkan, bisa dimanipulasi, bisa diinterpretasi secara sempit, bisa diperluas, yang kemudian bisa diadaptasi, yang akhirnya kemudian melahirkan kondisi yang sebenarnya tidak sebagaimana kita harapkan gitu. Dan dalam konteks ini saya dipengaruhi oleh cara berpikir antropologi kuku. Ya, ada tokoh-tokoh semacam Franz Benda Beckmann atau Kibet Benda Beckmann yang kemudian mencoba untuk
memberikan perspektif, mempengaruhi cara berpikir saya bahwa ketika kita bicara hukum, kita juga harus melihat arena sosial. Arena sosial ini adalah arena pertarungan yang kemudian bisa menjadi penentu bagaimana wajah hukum yang ada dalam masyarakat. Dan kenapa kemudian kita coba melihatnya dari perspektif pluralisme hukum, ya, bahwa setiap orang yang bertarung di ranah sosial ini mencoba untuk menarik hukum berada dalam posisinya. Karena entah dia berposisi untuk menggunakan hukum nasional, hukum adat, hukum agama. Jadi hukum ini semacam alat legitimasi terhadap kepentingannya. Jadi ini yang sensibilitas antropologis ini yang diberikan oleh Franz Benda Beckmann dan Benda Beckmann. Terus yang kedua, tulis saja karena saya menggunakan cara berpikir teori kritis, ya, teori kritis, saya dipengaruhi oleh Nicholas Polanszak, ya, Nicholas Polanszak yang mencoba mendudukkan bagaimana hukum sebagai sebuah produk pertarungan dan arena pertarungan antara aktor sosial yang ada dalam masyarakat. Dan Polanszak juga memberikan saya perangkat untuk membaca bagaimana sebetulnya kita mendudukkan negara dan mendudukkan hukum dalam konteks masyarakat kapitalistik hari ini. Dan selain itu, karena ini kita bicara ruang, saya juga dipengaruhi oleh Nicholas Bluey, ya, law, space and power. Bagaimana ruang itu dan hukum itu adalah dua entitas yang saling membentuk, gitu ya, bahwa sebuah hukum di sebuah negara akan selalu dibentuk oleh ruangnya. Itu juga ruang akan selalu juga direproduksi oleh norma dari negara. Baik, berarti kurang lebih ada 3 teori ya Mas ya. Pertama itu ada antropologi hukum, kedua teori kritis, dan yang ketiga itu antara berhubungan hukum dengan ruang itu sendiri. Geografi hukum. Geografi hukum seperti itu. Semakin penasaran nih Mas, kan judulnya itu adalah berebut Bali ya Mas ya. Soalnya tuh ada pertarungan atau kompetisi tadi yang sempat disinggung tadi. Sebenarnya siapa aja sih Mas yang sedang berebut ini Mas? Ya, ketika kita bicara ruang itu pasti menjadi arena pertarungan, ya, karena setiap kelompok yang ada dalam masyarakat itu mencoba untuk menguasai ruang. Karena ketika Anda menguasai ruang, atau Anda menguasai sumber daya yang ada di situ, bahkan bisa mengontrol manusia yang ada di situ. Jadi penguasaan atas ruang ini menjadi penting, ya, karena dia akan membukakan akses terhadap kekuasaan, akses terhadap sumber daya. Nah, dalam konteks inilah kemudian pertarungan atas ruang itu menjadi terlihat, gitu ya. Siapa yang bertarung biasanya atau sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Misalkan kalau dalam buku saya, bagaimana pebisnis industri pariwisata itu mencoba menguasai ruang yang semata-mata untuk memproduksi keuntungan. Jadi misalkan ruang sawah kemudian dikonversi menjadi hotel, jadi lapangan golf, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan bagi industri pariwisata. Sedangkan di sisi yang lain ada petani, walaupun petani sendiri tidak monolitik, ya, tapi petani dalam konteks tertentu dia mencoba untuk memposisikan diri untuk mengamankan sawah mereka dari pencaplokan industri pariwisata ini. Begitu ada juga pemerintah, ya, pemerintah yang seringkali berada pada posisi untuk berpihak kepada investor dalam industri pariwisata. Karena apa? Karena keberpihakan terhadap investor ini atau pelaku bisnis ini akan membuat pemerintah itu bisa menaikkan lapangan pekerjaan, pajak, dan sebagainya. Dan dalam konteks Bali, bahwa justru industri pariwisata ini memberikan semacam isi money kepada aktor-aktor politik, ya, operator-operator politik di Bali tersebut untuk mengakses uang yang sifatnya abu-abu, misalnya menjadi broker project, menjadi spekulan tanah, dan lain sebagainya. Jadi perpolitikan di Bali dalam buku ini saya ceritakan bahwa seringkali menjadikan uang komisi proyek, komisi pembangunan, atau jadi broker itu sebagai cara politisi itu untuk memperoleh uang dalam rangka berebut kekuasaan nantinya, misalkan di tingkat DPRD atau di kabupaten kota dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain ada terus saja ada pemerhati lingkungan, ada masyarakat sipil lain yang juga memiliki perspektifnya atas ruang. Nah, yang kemudian jadi menarik di Bali adalah karena Bali adalah daerah yang secara hukum plural, maka setiap aktor ini menggunakan perangkat hukum masing-masing untuk membela kepentingannya. Misalkan investor, karena dia sudah dekat dengan pemerintah, maka hukum negara itu dikooptasi oleh dia dengan memasukkan kepentingan investor itu tadi. Misalkan bagaimana RT RW atau rencana tata ruang wilayah provinsi
itu dijadikan semacam alat untuk melegitimasi penguasaan ruang-ruang tertentu untuk menjadikan industri pariwisata. Tapi tentu saja petani tidak tinggal diam. Petani misalkan karena dia tergabung dalam subak, dan kita tahu sendiri subak adalah semi autonomous social field, yang artinya bahwa subak ini punya kemampuan untuk memproduksi normanya sendiri secara internal gitu ya, dan mereka menggunakan norma di subak itu, norma adat mereka untuk melindungi sawah mereka. Dan begitu juga dengan masyarakat adat yang lain, mereka juga menggunakan perangkat adat mereka untuk melindungi sawah mereka. Dan dalam konteks tertentu, benturan kontestasi ini yang kemudian terjadi dan kemudian memposisikan hukum ini sebagai instrumen dalam pertarungan. Baik, sangat menarik ya Mas ya. Berarti di balik judul berebut ini intinya adalah adanya keuntungan dari masing-masing pihak dan diikuti oleh kepentingan juga. Jadi mereka istilahnya sedang bertarung seperti itu ya Mas ya. Nah, dalam konteks ini ya Mas, Mas Igam ini melihat peran hukum ini seperti apa Mas? Apakah hukum ini menjadi alat yang melindungi masyarakat atau justru sebaliknya Mas? Ya, tentu saja ketika kita bicara hukum dari perspektif kritis, kita tidak menggunakan kerangka berpikir yang moralistik ya, bahwa karena dalam kerangka fungsionalis moralistik itu melihat hukum itu sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa dan kemudian menjadi representasi dari kepentingan bersama dalam rangka menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam teori kritis, hukum itu harus diposisikan sebagai sebuah produk pertarungan itu tadi, ya, menggunakan kos polarisasi itu, bahwa hukum memiliki legitimasi karena dia dibuat oleh sebuah institusi. Institusi itu apa? Institusi itu adalah negara. Negara adalah institusi politik yang kemudian memiliki dimensi-dimensi kepentingan di situ. Nah, negara sebagai institusi politik akan selalu menjadi institusi area pertarungan itu sendiri. Orang bertarung untuk menguasai institusi negara. Karena apa? Karena ketika kita menguasai institusi negara, maka kita bisa menguniversalisasi kepentingan partikular kita. Jadi misalkan begini, kelompok pebisnis ketika ingin mencoba untuk memperluas kepentingan mereka, maka mereka akan coba untuk mensponsori politisi, bahkan mensponsori diri mereka sendiri untuk masuk ke ruang-ruang negara. Ketika mereka sudah masuk di ruang negara, maka mereka punya kewenangan untuk buat hukum. Nah, kewenangan untuk buat hukum ini kemudian akan diikuti dengan memasukkan agenda-agenda mereka, memasukkan kepentingan-kepentingan partikular mereka ke dalam hukum. Ketika kepentingan partikular mereka sudah menjadi hukum, maka hukum itu, kepentingan itu seolah-olah menjadi kepentingan bersama. Kan ini kita lihat sekarang dalam konteks PSN. Kenapa Luhut Bali ini saya pikir juga akan menarik untuk memberikan gambaran bagaimana semestinya kita melihat proyek strategis nasional. Karena ketika kita bicara proyek strategis nasional kan seolah-olah proyek untuk kepentingan umum. Tapi di balik kepentingan umum ini harus kita lihat. Karena kepentingan umum ini adalah klaim negara yang seringkali kemudian sebenarnya tidak melayani kepentingan umum, kepentingan masyarakat kebanyakan, tapi justru melayani kepentingan pebisnis. Dan dalam konteks itu, maka penting untuk mendudukkan negara ini dalam konteks yang kritis. Siapa negara hari ini? Negara hari ini dia lain dan tidak bukan adalah perpanjangan tangan dari kelompok pebisnis. Nah, ketika negara adalah perpanjangan tangan dari kelompok bisnis, maka hukum yang dihasilkan negara adalah hukum yang akan berpihak kepada pebisnis. Jadi itu sederhana. Oh, jadi mungkin diawali dengan hukum ini sebenarnya adalah alat sosial masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, tetapi realitanya ini di balik kepentingan umum sebenarnya lebih untuk mementingkan kepentingan suatu golongan, yaitu pebisnisnya Mas ya, pada realitanya seperti itu. Nah, semakin menarik nih Mas, saya jadi penasaran. Apa temuan yang mengejutkan Mas Igam dalam menulis buku ini Mas? Temuan yang mengejutkan sebenarnya adalah bagaimana setiap upaya kontrol penguasaan terhadap ruang yang dilakukan oleh negara maupun industri ya pebisnis gitu, selalu ada perlawanan-perlawanan sekecil apapun itu, tapi setidaknya itu menjadi sebuah harapan bahwa ada kelompok masyarakat yang melihat agenda-agenda akumulasi kapital, agenda mengakses sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam sebagai aktivitas yang tidak merepresentasikan kepentingan mereka. Dan kenapa kemudian mereka melakukan perlawanan. Nah, kenapa ini saya pikir agak mengejutkan? Karena kan tadinya sebagai orang hukum kan kita berpikir bahwa ketika normanya sudah jadi dan itu normanya harus diikuti oleh masyarakat. Tapi masyarakat tidak secara buta
melihat bahwa norma itu ketika hukum positif itu sudah menjadi positif dan sudah diimplementasikan, mereka tidak tunduk seutuhnya pada hukum itu, karena mereka akan melihat apakah hukum itu melindungi kepentingan mereka atau tidak, apakah hukum itu merepresentasikan sebuah nilai keadilan atau tidak. Kalau tidak adil menurut mereka, maka lawan walaupun itu hukum positif. Jadi saya pikir ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa walaupun hukumnya sudah positif, ya normanya positif, tapi belum tentu kemudian itu diterima oleh masyarakat, karena masyarakat punya perspektifnya sendiri apa itu keadilan. Baik, berarti hal yang mengejutkan dan yang menarik yang Mas Igam temukan adalah adanya perlawanan dari masyarakat, biarpun sekecil apapun, yang penting masyarakat itu tidak serta-merta menerima hukum secara secara pure dari pemerintah. Mereka juga masih sadar dan bisa kritis gitu ya Mas terhadap norma hukum positif ini. Nah, baik Mas Igam, mungkin terima kasih atas waktunya dan sudah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga membuka wawasan bagi kita semua juga. Semoga buku Berebut Bali ini bisa dibaca oleh lebih banyak orang dan memicu diskusi yang lebih kritis tentang tata kelola ruang dan hukum. Demikian tadi teman-teman, obrolan singkat kita bersama Mas Igam sebagai penulis buku Berebut Bali, Pertarungan Atas Ruang dan Tata Kelola. Jangan lupa untuk ikuti terus episode URP, yaitu Your Pods, dan sampai jumpa di episode berikutnya.